سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Semuanya sallu dina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ahibul Tats wal Mi'raj wal Buraq wal Alam Mudafil Bala wal Waba wal Alam جسمه مطخر معدم منور. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususan para syiban, para habaib, para ulama, para kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diberikan karunia nikmat iman wal Islam, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, diberikan kesehatan wal afiat, dan mudah-mudahan semua hajatnya digabulkan berkat maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Bu, masih kuat? Betul? Alhamdulillah. Bapak-bapak masih kuat? Atau cipuru? Kuat? Insya Allah setelah ini kita bagi door prize. Jadi jangan ada yang pulang, kuponnya dipegang masing-masing. Kalau ada yang pulang rugi. Di sini ada kulkas, ada televisi, ada mesin cuci, ada umroh, rugi yang pulang. Betul? Tadi kita berbicara tentang salawat. Sudah berbagai macam hadis ayat yang dikeluarkan. Pak, Bu, supaya kau semangat, jangan ngantuk. Salawat itu hukumnya wajib. Kenapa dikatakan wajib? Tadi jelas sudah diterangkan ayatnya, surat Al-Ahzab ayat 33. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Masing-masing muhasabah, introspeksi diri. Malu enggak kalian? Malu enggak? Kalau Allah saja dengan para tentaranya malaikat bersalawat, terus kita ini predikatnya sebagai umat, sebagai hamba yang notabene kita ini belum tentu beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian ini belum tentu beriman sama Allah. Kalian ini predikatnya masih status sebagai muslim wal muslimat, belum menjalankan perintahnya Allah sebagai hamba yang taat dan patuh, yang maksimal. Padahal predikat tadi itu diberikan kepada orang yang beriman untuk bersalawat kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pak, suka hadiah? Suka door prize? Di sini tadi waktu kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, dikasih lagi hadiah. Man shalla alaihi wahid wa sallallahu alaihi asra. Kalau kau baca salawat satu kali, dikasih 10 balasan salawat, yang mana satu salawat itu lebih mulia daripada dunia dan isinya. Mau tahu buktinya?
ada malaikat yang diperintah sama Allah hitung hujan. Cuma satu malaikat yang diperintah sama Allah Subhanahu wa taala sebagai menteri yang menghitung hujan. Maka malaikat itu kerjanya menghitung hujan saja di seluruh dunia. Tapi segitu ada orang yang baca salawat satu kali, salawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Apa kata malaikat? Saya tidak mampu menghitung begitu banyaknya rahmat turun dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang bersalawat kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Yang besar suaranya dapat kulkas. Salawatullah. Ada penjual nasi kuning. Itu penjual nasi kuning niatnya bilang begini sama Allah, ya Allah, berikan aku rezeki setiap hari, lalu aku tabung 10.000. Niatku untuk bikin maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun 12 Rabiul Awal. Dikumpullah uang 10.000, 10.000, 10.000 sampai 1 tahun. Begitu 1 tahun terkumpul uang, bikinlah maulid. Bikin nasi dos, undang semua tetangga. Setelah itu pas masuk maghrib, dia dengan anak-anak dan istrinya baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tidak ada Quran datang. Baca lagi, inna fatahna fatihan mubinan liyaghfira lakallahumma. Tidak ada tamu datang. Terus baca maulid, tidak ada tamu datang. Ya bagaimana tamu mau datang? Pak mulut nasi kuning. Coba kalau bupati, wali kota yang bikin pasti banyak. Ini penjual nasi kuning tidak ada yang datang. Sampai berdiri Mahlul Qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Belum ada tamu datang. Dia cuma dengan anaknya baca maulid, tidak ada tamu datang. Begitu masuk marhaban ya nural aini marhaban, tiba-tiba datang manusia yang jumlahnya tidak bisa dihitung, berpakaian putih-putih semua, jumlahnya tidak bisa dihitung, banyak sekali. Baru di depan, di tengah-tengah, berjubah hijau, rida hijau, gamis hijau, imamah hijau. Langsung datang berdiri ikut Mahlul Qiyam sampai selesai. Setelah itu dia langsung pergi. Datang tidak pamit, pergi juga tidak pamit. Tapi tinggal 1 orang. Maka Bapak Lu nasi kuning ini tadi yang punya hajat bilang, Tuan, Tuan siapa? Saya malaikat. Terus tadi yang datang itu rombongan begitu banyak pakaian putih-putih siapa? Semuanya malaikat. Terus yang pakaian baju hijau itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat itu mengatakan, saya tinggal sendiri di sini. Itu kau punya bosara itu jangan dibuka dulu. Kenapa? Jangan dibuka. Ini perintah. Nanti saya pergi baru buka kau punya bosara. Yang punya hajat bilang baik, naam, marhaba. Pergilah si malaikat. Begitu selesai dia turun dari Mahlul Qiyam, dia baca doa, dia buka itu bosara. Kue tadi terganti jadi emas balok, terganti jadi emas. Mau bikin maulid enggak? Mau bikin maulid tidak? Tidak ada satupun makhluk manusia
yang membuat perayaan kelahiran Rasulullah itu miskin. Tidak ada. Dikatakan tadi waladi Abdullah bin Muhsin Al-Hamid, apa itu penyakit kecil? Tidak ada. Ibu, ibu masih mau dengar ceramah atau tidak? Ibu, itu di Hadramaut. Kalau kita di sini apa? Songkolo sama bayao, betul? Di Jawa nasi kebuli. Di Hadramaut itu senjata, peluru. Kalau sudah mulai mahlul qiyam, ya Nabi, itu peluru-peluru itu dikeluarkan, dihembuskan ke langit itu sampai jumlahnya tidak terhitung. Suatu ketika ada peluru yang nyasar, kena kepalanya anak pendeta Yaman. Ini pendeta yang masyhur, kaya raya. Begitu kena, langsung tiba-tiba koma itu anak. Stadium 4. Di Yaman tidak bisa ditolong. Tidak ada satupun rumah sakit yang mampu menolong. Ini anak koma sudah. Dibawa pergi ke Amerika, tetap koma. Berapa banyak puluhan sampai ratusan profesor doktor, ahli kesehatan tidak mampu untuk menyembuhkan ini anak. Akhirnya ini ibunya dengan bapaknya keluar dari rumah sakit, teriak-teriak, "Hei Muhammad, gara-gara maulidmu, gara-gara kelahiranmu, anakku koma, sudah mau mati dalam keadaan sakratul maut. Mana pertanggungjawabanmu? Saya minta tanggung jawabmu wahai Muhammad." Ngomel-ngomel ini si ibu sama suaminya, hampir setengah jam dia ngomel. Mungkin sudah capek ngomel, masuk ke dalam. Begitu dia masuk ke dalam, dia lihat anaknya duduk, ketawa, bahagia, senang sambil bermain-main. Si ibu tanya, "Anak, kenapa kau sudah seperti ini? Kau sudah sembuh, kau sudah sehat?" Dia bilang, "Iya mak." "Kenapa bisa?" "Baru-baru kepala saya dipegang dan didoakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Begitu ibu dan bapaknya dengar, langsung angkat tangan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan." Bagaimana kau mau bicara soal Rasulullah? "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini rahmat bos bagi alam semesta, bukan saja makhluk manusia. Angin saja hormat sama Rasulullah, pohon-pohon semua sujud sama Rasulullah. Apakah kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya malu, saya cemburu dengan karpet yang dipakai duduk oleh Rasulullah." Ludahnya Rasulullah tidak ada yang jatuh di tanah. Air keringatnya Rasulullah tidak ada yang jatuh di tanah. Diambil oleh sahabat, dibikin sebagai minyak wangi. Di perang ada yang keluar matanya, robek perutnya, pakai air wuduknya Nabi, disapu sembuh. Jadi jangan berbicara soal Nabi. Nabi itu wala dalin amin, jangan lagi pernah bahas. Rasulullah ini selevel dengan Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk, firmannya Allah. Safahtu ke Adam, angkat kepadamu Adam. Kau lihat itu apa yang tertulis, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak mungkin namanya Rasulullah bisa berdampingan dengan yang namanya Allah kalau bukan orang yang bermerek, bukan orang yang punya level tinggi. Innamal ala khuluqin azim. Baru-baru dikatakan budi luhur pekerti Rasulullah, tinggi derajatnya. Tidak ada. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ikut sama Nabi. Abdullah ibnu Umar keluar dari masjid menangis. "Kenapa kau menangis ya Abdullah?" "Saya seumur hidup tidak pernah lihat kekasihku Rasulullah masuk ke dalam masjid menggunakan kaki kirinya, selalu kaki kanan, lalu berdoa. Tadi saya masuk lupa pakai kaki kiri. Itu yang membuat aku menyesal. Itu yang membuat aku menyesal sampai aku menangis." Kita ada nggak yang mengikuti sunnahnya Nabi? Tidak ada.
Makanya kau dididik sekarang di majelisnya Habib Mahmud, kita duduk bersalawat. InsyaAllah ini semua orang-orang yang disambut oleh Rasulullah di pada mahsyar nanti. Di saat kita mau melewati syurat, ada Rasulullah menyalami kita. Jangan cuma gara-gara kau bakhil bersalawat, akhirnya Nabi bilang apa? Kau siapa? Saya umatmu. Enggak, saya tidak kenal kau. Kau tidak pernah bersalawat kepadaku. Maka malam hari ini karena kita suka bersalawat, biar juga kita 2 jam bersalawat. Jangan cuma Jawa saja yang bersalawat, Makassar juga bikin bersalawat. Jangan lagu rock, dangdut, lagu-lagu Makassar sampai ada orang histeris. Di satu sisi pahalanya tidak ada, ini fadilahnya banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan seperti ini rame di Makassar dengan bersalawat. Jangan kita malas datang bersalawat, karena salawat itu luar biasa, segala macam. Kau mau punya penyakit, kau mau punya apapun, insya Allah dengan salawat itu luar biasa. Alhamdulillah. Oh ibu, masih mau dengar ceramah tidak? Atau mau makan? Betul? Oh sampai jam 3? Pakai motor ya. Saya sudah capek ini. 40 hari arba'in saya keliling itu. 1 hari 3 acara. Ini hari terakhir. 3 hari kemudian bukan lagi arba'in dibahas, kampanye sing. Keliling pergi di Kendari, kemana, ke Toli-Toli, pokoknya luar biasa. Doakan saya mudah-mudahan sehat. Ya. Karena kita ini sudah syebe juga, 60 tahun. Ya, makanya ada Sajid Abu Bakar bisa membantu ini karena semua kecintaan kita kepada Rasulullah. Cinta enggak semua kepada Rasulullah? Man ahabbani kana, orang yang mau masuk surga cintai Rasulullah. Caranya mencintai Rasulullah, kenali Rasulullah. Siapa Rasulullah? Hidungnya mancung seperti huruf alif, bibirnya seperti huruf nun. Kalau pakai sarung di atas pusar, wangi, pantas mantan preman muka asyah. Di saat Nabi sudah terkapar, sudah meriang kesakitan, apa kata Rasulullah? Berdiri di atas mimbar Masjid Nabawi mengatakan, saya ciptaan Allah, manusia juga bakal sakit dan bakal meninggal. Maka sebelum aku meninggal, saya minta kepada kalian, maafkan saya. Kalau saya punya kesalahan, saya siap untuk dituntut balas. Ini Rasulullah. Saya punya utang, saya akan bayar. Jelas tidak ada satupun sahabat yang mampu. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada. Imam Ali, cucunya Hasan Hussein, tidak ada yang mampu. Tiba-tiba seorang mantan preman muka asa maju, ya Rasulullah, saya akan menuntut balas. Woi, hebatnya. Kenapa ya muka Aisyah? Dulu waktu kudamu berada di depan, pas di belakang aku, jaraknya 2 meter. Tiba-tiba pecutmu ya Rasulullah mengenai perutku. Sekarang saya mau menuntut balas, mau pukul juga perutmu. Ini Sayyidina Abu Bakar bilang, jangan coba-coba. Kalau kau ganggu Rasulullah, langkahi mayatku. Sayyidina Umar ibn Khattab cabut perang. Berani kau muka asa, kupenggal kepalamu. Datang Imam Hasan, Imam Hussein, wahai muka asa, jangan kau ganggu kakekku. Kakekku dalam keadaan sakit sempoyongan. Akulah yang menjadi tumbalnya. Pukul aku siap mati. Kata Rasulullah, ya walidi, jangan. Ini urusan antara saya dengan muka Aisyah. Suruh Bilal ambil pecut di rumah. Minta sama Hawa Fatimah Zahra al-Batul. Kata Fatimah, ya Bilal, tega-teganya itu muka asa mau pukul saya punya ayah dalam keadaan sakit sambil menangis. Tapi Nabi tetap amanah, bertanggung jawab. Silahkan ya muka asa, ta'al, menghampiri aku. Begitu jarak 2 meter dikasih pecut. Apa dia katakan muka asa? Ya Rasulullah, bukalah bajumu. Karena di tempat
situlah kau pukul perutku. Maka Nabi membuka jubahnya. Apa yang terjadi? Bau kasturi keluar dari tubuh Rasulullah, wangi sampai-sampai Masjid Nabawi itu wangi semua. Tapi si Muqa'asa mengatakan, ya Rasulullah, angkatlah gamismu. Begitu diangkat gamisnya, itu badannya Rasulullah putih bersih. Tapi Muqa'asa apa yang dia katakan? Dia lempar itu pecut, dia lari, dia loncat, cium perutnya Rasulullah. Lalu dia katakan, ya Allah, dalam doaku 5 waktu aku minta, ya Allah, jangan kau ambil nyawaku sebelum aku punya kulit bertemu dengan kulitnya Rasulullah, sebelum aku bisa cium tubuhnya Rasulullah. Sekarang, detik ini, menit ini, jam ini aku siap mati karena aku sudah mencium tubuhnya Rasulullah. Ini mahabbahnya seorang sahabat. Banyak, kalau saya mau cerita tidak habis. Sampai akhir zaman tidak akan habis sejarah Rasulullah. Bagaimana Bilal meninggalkan Madinah, setiap tiang dia lihat menangis, setiap pohon dia lihat menangis, setiap lantai dia lihat menangis. Tidak kuat Bilal hidup di Madinah karena selalu dia ingat Rasulullah. Sampai dia pergi, dikasih mimpi sama Nabi. Datang Bilal, disuruh azan. Ini ceritanya panjang. Disuruh azan, tidak mau. Saya tidak mau azan setelah kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tapi terus dibujuk, maka dia terpaksa naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu pas masuk, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan Bilal. Itu karena ketinggian mahabbahnya. Makanya kita ini kalau mau hidupkan yang namanya peringatan kelahiran Rasulullah, Maulid, tumbuhkan cinta. Jangan diantara kita ada yang mengatakan itu bid'ah. Kartu mati itu bid'ah. Tidak ada bid'ah. Kau ini bersama Rasulullah, kekasih Allah, mati pun kau untuk Rasulullah, karena dia nanti akan membantu. Kau tidak malu waktu dicabut nyawanya, rohnya sampai di tenggorokan. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, kalau saya tahu begini sakitnya dicabut nyawanya manusia, katakan kepada Allah bahwa pada saat dicabut nyawanya umat kau, aku akan tanggung semua rasa sakitnya. Salawat kau, salawat. Kau mesti berhutang budi sama Rasulullah. Dah ada itu. Kakinya Nabi bengkak, salat 1 rakaat baca 5 juz. Kau apa mau baca? Al-Ikhlas. Makanya kita ini cintanya sama Nabi jangan main-main. Maka dengan perayaan Maulid begini kita berselawat, berkasidah, insyaallah kita semua penghuni surga. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. 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 Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semuanya para hadirin. Saya tidak bisa ucapkan kebahagiaan, kesenangan saya dengan kalian bisa datang semua berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah semua akan membalas kebaikannya, insyaallah, amin.